Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi malam ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara membuat engsel dengan media engsel, guys. Jadi Karya Lokal membuat bermacam-macam rekal ya, yang sebelumnya saya bikin. Jadi sekarang menggunakan media engsel, guys. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi hasilnya alhamdulillah bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya, dan jangan lupa ya guys, dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan lebih unik lagi dari Karya Lokal. Oke, pertama kita sediakan bahan kayu yang ukuran 7 cm kelebaran, lalu ketebalan 1,5 cm, lalu kepanjangan 35 cm. Setelah itu lalu kita ratakan. Setelah diratakan, lalu kita bagian ambil as tengah guys. Kita ambil 35 cm berarti 17 setengahan guys. Jadi kita bagi dua ya, setelah dikasih tanda seperti ini, lalu kita bagian gurat lurus guys, seperti ini dengan menggunakan pasukon ya ataupun siku. Oke, setelah digurat lalu kita renggangkan ya, jangan kita rapatkan. Jadi kayu ini harus direnggangkan sekitar 1 mili ataupun 2 mili biar nanti di saat melipatnya itu mudah guys. Oke, setelah itu lalu kita pasang lakban ya. Jadi maksudnya saya menggunakan lakban kertas ini biar nanti ada penggeseran ataupun ada benturan itu masih tetap longgar ya, ataupun masih tetap ukurannya segitu-gitu aja seperti itu. Karena kalau sudah dilakban ini, kalau misalkan kita senggol masih tetap keadaan kerenggangannya sama seperti itu guys. Oke, setelah itu lalu kita tempel list kayunya yang ukuran 3 cm kali 1,5 cm, kita bor. Jadi cara pengeboran di sini itu harus selang-seling ya. Yang pertama kita bor, dan yang kayu kedua kita tahan, dan yang kayu ketiga itu kita bor kembali seperti itu. Nanti untuk yang sebelahnya itu bergantian ya cara pengeborannya ataupun cara penyekrupannya guys. Nah, kita bagian penyekrupan guys. Nah, jadi kita sekrup dulu. Yang pertama kita sekrup, yang kayu kedua kita tahan, dan yang kayu ketiga itu kita sekrup lagi guys, seperti itu. Dan untuk penyekrupan yang di bagian sebelahnya itu bergantian ya, seperti itu guys. Oke, kita kencangkan sekrupnya. Oke. Nah, jadi kayu yang ke satu kita sekrup, kayu kedua kita tahan guys. Nah, jadi kayu pertama kita sekrup, kayu kedua tahan, dan kayu ketiga sekrup, kayu keempat tahan seperti itu. Nah, jadi untuk dibalik seperti ini guys. Nah, jadi dimana yang kita belum sekrup, jadi kita akan sekrup ya. Kayu yang pertama kita sekrup di sebelah mana, jadi kita bergantian seperti itu. Nah, jadi cara penempelan yang list di bagian bawahnya itu harus zigzag seperti ini guys. Nah, jadi jangan diratakan dengan list yang di bawah ya, harus dibedakan di bagian atasnya ataupun di bagian bawahnya, ataupun bisa juga disebutnya di bagian kiri ataupun di bagian yang kanan, itu bebas ya cara menempelkan list yang keduanya. Nah, di sini cara pengeborannya lagi ataupun cara penyekrupannya di bagian yang kayu kedua ya. Yang pertama kita sekrup kan kayu pertama. Nah, jadi yang dibaliknya ini kayu kedua dan kayu keempat. Jadi kayu pertama dan kayu ketiga. Lalu dibaliknya lagi kayu kedua dan kayu keempat yang buat penyekrupannya. Seperti itu guys. Oke, kita kencangkan. Setelah dipasang sekrup lalu kita kencangkan. Oke. Pelan-pelan saja guys. Mohon maaf ya guys, jadi ini masih ada berisik-berisik suara hujan. Jadi kita daripada suntuk di rumah, lebih baik kita mengijazakan ide kekreatifan lah di bagian perkayuan ya dari Karya Lokal, seperti itu guys. Oke, setelah tersekrup semua lalu kita bagian buka lakbannya guys. Nah, jadi lakban ini gunanya sebelum disekrup itu biar tidak ada geseran ataupun benturan ya guys. Jadi tetap segitu-gitu aja. Nah, jadi harus agak renggang ya, nanti biar melipatnya itu mudah. Nah, jadi ini sudah enak guys.
Nah, kalau misalkan rapat itu susah ya cara melipat seperti ininya, jadi harus agak renggang dengan menggunakan lakban. Nah, jadi harusnya seperti ini guys. Nah, jadi agak kebuka ya. Jadi kalau misalkan agak kebuka itu cara membuka bukunya itu sangat mudah guys, ataupun enak lah saat pembacaannya guys, seperti itu. Oke, setelah itu lalu kita bagian tempelkan dulu engsel, kita gurat seperti ini. Oke, setelah digurat lalu kita bagian copot kembali engselnya, karena ini cuma mengambil arah posisi engsel saja. Oke, setelah itu tempelkan lagi, kita ukur lagi di bagian kanannya guys. Tadi sebelah kiri ya kita gurat, jadi sekarang bagian pengguratan sebelah kanan dan kirinya seperti itu. Oke, jadi ini harus dibobok ya, biar nanti kebuka rekalnya itu tidak terlalu berdiri ya, seperti itu. Oke, jadi kita ambil ketebalan buat engsel itu sekitar 3 milian guys, tergantung engsel yang kita gunakan ya. Kita menggunakan engsel yang 3 mili seperti itu. Oke, setelah itu lalu kita gergaji sesuai dengan kedalaman guratan engsel tersebut guys. Oke, setelah digergaji lalu tahap berikutnya kita bagian coak ya, ataupun kita koras kembali sesuai ketebalan engselnya. Nah, jadi ini kita akan buang ya. Oke, setelah digergaji kanan dan kirinya lalu kita bagian kasih talenan buat di bawahnya guys, biar nanti tidak copot ya. Sekarang kita bagian pembuangan buat penaruhan engselnya guys. Jadi jika sahabat ingin tidak membuangnya itu boleh-boleh saja ya guys, jadi hasilnya nanti tidak rata. Tapi kalau misalkan dicoak seperti ini, jadi cara pelipatan rekalnya itu rata ya semua, seperti itu guys, jadi tidak numpang ya. Nah, jadi harus rata dengan engsel seperti ini. Nah, oke, sekarang kita bagian penempelan engselnya guys. Kita tempelkan dulu, sebelum dirakit tempelkan dulu. Jadi ini pengorosan engselnya itu cuma sebelah ya, buat di kanan boleh dan buat di kiri itu boleh. Jadi cuma 2 biji saja yang dikorasnya, seperti itu. Oke, setelah penempelan engsel yang di bagian kiri sudah selesai, lalu bagian tahap berikutnya kita bagian yang kanan kita tempelkan guys. Oke, seperti ini. Nah, jadi agak terbuka ya. Jadi kalau misalkan terbuka seperti ini, cara pembacaan Al-Qur'annya ataupun cara membaca bukunya itu dengan menggunakan meja lipat seperti ini sangat mudah guys. Oke, lalu kita ukur. Setelah diukur lalu kita bagian gergaji miring guys. Kita harus nyewak kembali guys di bagian sudut halangannya ya, seperti ini. Kenapa saya mengoras di bagian sudut listnya? Karena nanti di saat pembukaan meja lipatnya ataupun meja Al-Qur'annya ini sangat mudah guys, ataupun tidak terlalu berdiri ya, jadi langsung terbuka seperti itu. Nah, jadi harus menggunakan ide seperti ini. Jika kalian ingin memasang engselnya langsung tanpa dikoras itu tidak masalah ya, cuma hasilnya itu agak berdiri guys, jadi hasilnya tidak seperti ini ya. Jadi kan kalau misalkan agak terbuka seperti ini itu sudah nyaman guys di saat pembacaan bukunya ataupun pembacaan Al-Qur'annya, jadi tidak terlalu berdiri seperti itu. Oke, tahap berikutnya kita bagian penempelan sekrup di bagian yang sebelahnya guys. Oke, setelah menempel semua lalu tahap berikutnya kita coba ya. Nah, jadi hasilnya rata seperti ini. Jadi maksudnya saya dikoras kanan dan kiri itu biar rata seperti ini guys hasilnya. Jadi kalau misalkan tidak dikoras itu boleh-boleh saja nanti hasilnya tidak rata seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal membuat
meja Al-Quran ataupun disebutnya rekal. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya. Oke, tahap berikutnya kita bagian pemotongan bagian alisnya guys. Kita dua-duanya di bagian kiri saja ya, kita potong seperti ini. Oke, setelah terpotong semua, lalu tahap berikutnya kita bagian coba lipat kembali guys, jadi hasilnya rata seperti ini ya. Coba kita buka kembali guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi mantap lah guys. Jadi cara membuat rekal itu banyak jenisnya dan banyak triknya ya. Jadi saya sudah membuat 5 jenis ataupun 5 macam guys, yang model pakai engsel ataupun model-model yang lainnya. Nah, jadi di saat pembobokan ini gunanya itu untuk membukanya itu agak lebar ya, seperti itu. Oke, setelah itu lalu kita pasang sekrup kembali. Di bagian yang belum kita pasang sekrup, kita pasangkan sekrup. Setelah dipasangkan sekrup, lalu kita bagian kencangkan guys. Nah, jadi alhamdulillah rekalnya sudah jadi ya guys, seperti ini. Nah, jadi membuat rekal ini bermacam-macam jenis ya. Saya menggunakan media engsel seperti ini ataupun sistem koras ya. Nah, jadi hasilnya tidak berdiri seperti ini. Jadi kalau misalkan dibuka lebar full, hasilnya seperti ini. Dimantap lah. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya dari ide-ide karya lokal di bagian perkayuan dan di bagian finishing. Dan untuk liburan karya lokal di setiap hari Minggu absen bagian hunting bareng teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.